Pasti tidur per hari nggak lebih dari 3 jam. Itu tidur malam ya. Tolong masukin proposal ini ke perusahaan itu. Kalau misalnya kita dapat sponsor, gua kasih lu 10% deh. Di sana kita tulis nama Tulus paling atas. Oke, sebenarnya kalau narik strategi tentang sponsorship itu kita ngebaginya jadi dua. Ada dari sisi administratif, dari MOU sama dari proposal. Nah, satu lagi dari sisi gimana cara negosiator ini kita latih buat negosiasi. Halo para pendengar setia podcastnya MOV. Halo MOV Friends. Balik lagi di podcastnya MOV yang ke 16. dengan gua Keza dari MOV 9 Dan gue IG dari MOV 9 juga, yang akan menemani teman-teman selama beberapa menit ke depan dengan narasumber yang kece banget. Sebelumnya gimana nih kabarnya MOV? Udah lama ya nggak dengerin podcastnya MOV. Di episode yang terakhir kemarin ya Kak Kay, kan kita tuh udah ngomongin tentang aktualisasi musik bareng sama Bang Ikrom Tia as producer dan juga vokalis musik nih. Kira-kira di episode kali ini kita mau bahas apa ya, Gi? Sebelum ke situ Kak, aku mau ngingetin dulu nih untuk my friends semua yang belum dengerin episode-episode sebelumnya, bisa langsung didengerin di YouTube-nya Musical Vocation dan Spotify for podcaster dengan keyword podcastnya MOV. Jangan lupa ditonton ya sama di subscribe. Ya, subscribe. Oke, sebelumnya nih kayak gue mau nanya dulu sama lo, pernah gak sih bikin suatu acara? Pernah. Tapi bukan acara ecek-ecek ya, maksud gue kayak acara yang bener-bener acara yang butuh dana gede. Pernah. Gimana tuh pengalaman lo di situ? Pengalaman gue ya, Gi. Itu susah banget karena gue harus ngelobi sama orang-orang, sama gue harus melakukan banyak hal lah. Makanya pusing dah intinya. Pusing. Mau tau gak cara kayak ya serada gampang lah buat dapet sponsor gitu? Gimana tuh caranya? Kita ini pas banget sama narasumber kita hari ini. Siapa tuh? Langsung aja kita sambut Bang Sutan. Halo semuanya. Halo. Halo Bang Sutan. Halo. Kenalin IG. Ya, udah tadi di sana kenalin. Oh iya. Oh udah. Gimik aja. Nggak bisa dia. Kayak gitu ya. Bang Gimana Sutan Bang nih. kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat-sehat. Kalian gimana? Kabar sehat ya? Ya lumayan lah. Lumayan. Baik, nggak baik sih Bang. Kenapa nggak baik nih? Nggak baiknya habis jatuh Bang. Jatuh di mana? Jatuh cinta. Sama siapa tuh? Ada lah. Boleh tahu nggak? Nggak boleh ya? Yang Nggak penting boleh yang dong. penting jangan sama Bang Sutan ya. Punya gue. Oh, Enggak. udah punya cewek. Iya, Iya. iya sih. Iya. Kemarin Udah gue punya. nge-stalk Instagram lu, ada cewek lu ya Bang? Iya ada. Iya makanya gue taruh tuh di situ. Sesit banget Cok. Oke. Gitu. Jadi kita ada jargon gak sih? Kita ada jargon nih Bang. Gimana? Jadi nanti gua bilang MOV, lu jawab asoy. Oke. Sama tangannya gimana Gi? Ini yang manis sama jempol ditep terus di Gini. Ses, Gini ya? slap. Gini. Oke. Terus Mau. asoy. Jadi mau Oke. Asoy. asoy. Boleh. Oke, kita jalan Sekarang nih. bareng ya Jargon guys. Sekarang ya. guys. Sama Oke. mau friends di rumah juga. Oke. Langsung aja Kay. MOV, Asoy. Sekali lagi. MOV. Asoy. Woo. Bang, Hmm. akhir-akhir ini lu punya kesibukan apa sih Bang? Oke, kalau sekarang gue lagi ngejalan event juga. Sebenarnya event ini sih kampus. Jadi kita emang ada campaign selama 1 semester ke depan sekarang. Jadi yang ngejalan event itu, eventnya tentang ngangkat budaya tradisional Kota Bandung yang udah hilang. Nah kita ngangkatnya itu budaya benjang sama minuman bandrek tuh. Nah jadi kalau misalnya nih teman-teman di sini semua pengen berpartisipasi langsung buat mengangkat budaya tradisional Kota Bandung, ya langsung follow IG-nya @majangdara. Nah itu nama campaign-nya. Jangan lupa ya. Gitu. Tuh. Berarti lu ini ya Bang, mahasiswa Mahasiswa sekarang di Bandung. di Bandung Di Telkom. Telkom. Gue di Telkom University. gitu. Nah, Oke. kan Bang Sultan nih masih mahasiswa nih, Gi. Terus dia keren banget loh, Gi. Dia Amin. jadi co-founder di Galafon. Iya Bang. Ya, Iya. Wah. Gila Kelas sih. dulu, kelas dulu buat Bang makasih, Sultan, makasih. teman-teman. Mahasiswa loh, Gi. Iya. Berarti lu semester berapa sih Bang ini? Sekarang 6. Semester 6. enam. Yep.
gitu. Sama kita beda 2 tahun ya. Beda 2 tahun. Lebih tua siapa berarti? Abang dong. Oh, lebih tua. Kan kita baru masuk. Oh, baru ya? Masih cimit-cimit. Oke, Masih oke, baru oke. lah. Kan udah co-founder. Terus Terus kemarin kalau nggak salah ini ya Bang, jadi ketua ini juga Grabbit Fest betul. 2023. Untuk Rabbit Fest 2023 Keren banget gue. gitu. Itu boleh sekalian kenalan gak sih Bang sama mau friends semua yang ada di rumah? Kan kita udah kenal nih. Mungkin Bang Sultan bisa kenalan juga sama mau friends yang ada di rumah. Oke, jadi kenalin, nama gue Sultan Rama Fazra. Bisa dipanggil Sultan, Rama atau Fazra juga bisa. Gue sekarang semester 6 di jurusan Ilmu Komunikasi, Telkom University, ngambil penjurusannya tentang Marketing Communication. Gitu. Dan sekarang kesibukannya yang tadi udah dibilang tentang ya dunia seputar event, dan gue juga bisnis juga gitu. Jadi kayak gitu. Dan buat kesibukan sekarang yang tadi event kampus, sama sekarang juga ngurus yang Galavan tadi. Jadi apa namanya, controlling lah di Galavan ini sebagai co-founder dan COO sebenarnya. Ya, Chief Operating Officer. Jadi kita ngurusin tentang apa, operasionalnya gitu. Gitu. Ya gitu, Gi. Ya gitu ya. Keren banget lah intinya ya. Amin. Amin lah. Intinya semoga berjalan Dengan lancar. lancar. Amin. Apa yang diinikan ya, yang lagi dilakukan. Betul banget lah. Gitu. Jadi Bang, lu kan selama kemarin ya jadi ketua Grabbit Fest lah di 2023. Boleh nggak sih Bang lu kayak cerita-cerita lah ke kita pas lu jadi ketua di Grabbit Fest waktu itu Bang? Cerita tentang apa dulu? Yang asik lah intinya. Yang Menurut asik lu ya? deh. Yang pasti stres banget tuh. Kan yang asik Bang. Oh, nggak apa-apa, biar seru aja. Oh boleh. Biar Stres itu kan seru tuh, ya kan? Mhm. Yang pasti tidur per hari nggak lebih dari 3 jam. Ya 1 jam 2 jam, ya 3 jam maksimal lah. Itu tidur malam ya. Kalau tidur siang palingan ya bisa lah, kayak sejam 2 jam tambahan lah buat gantiin yang semalam, walaupun nggak bisa sebenarnya gitu kan. Tapi itu lumayan stres buat bikin acara kayak gitu. Terus juga lebih, dan untungnya stresnya itu terbayar sih sebenarnya. Terbayarnya dengan semua semua benefit yang gue dapat waktu itu dan tim gitu. Benefit dari relasi ke pihak eksternal gitu kan, dari manajemen waktunya lebih, kita yang awalnya nggak bisa nih tiba-tiba jadi jago banget manajemen waktunya, manajemen resiko, terus soft skill lain ke leadership, teamwork. Nah itu kebantu banget ya, walaupun itu bayaran dari stres yang tadi gitu loh, tapi itu bisa ngebantu, bahkan sampai sekarang itu sangat membantu itu. Jadinya waktu di gift kemarin stresnya segini, jadi waktu ngejalanin stres yang sama itu udah biasa aja. Ya kayak gitu. Ya, paling gitu sih. Tapi seru banget. Seru banget. Kalau masalah sponsorship gitu Bang, ada gak sih Bang kayak pengalaman di sponsorshipnya ini? Kan Abang ngundang ini ya Bang, gestar-gestar yang keren-keren banget kalau gue lihat di Instagramnya. Narasumbernya tuh Johnson. Kevin. Bukan. Narasumbernya tuh Kevin Anggara. Ya, Kevin Kevin Anggara Anggara bener. Terus ngundang Tulus, Tulus, Iji sama Iji, The Johnson The juga, Johnson. bener tadi. Hmm. Nah, itu gimana lu strategi narik sponsornya Bang? Karena kan mereka tuh bukan artis gampang, artis murah juga. Itu gimana tuh Bang lu narik strateginya? Oke, sebenarnya kalau narik strategi tentang sponsorship itu kita ngebaginya jadi 2. Ada dari sisi administratif, dari MOU sama dari proposal. Nah, satu lagi dari sisi gimana cara negosiator ini kita latih buat negosiasi. Gitu. Nah, yang pertama dari kita bahas yang mana dulu nih? Mau sponsor dulu dari proposal dulu atau dari negosiatornya dulu? Coba dari Nego deh. boleh. Negosiatornya dulu ya. Oke, jadi untuk kita menjadi negosiator itu kan ada 2 tipe sebenarnya. Tipe pertama namanya tanker. Tipe kedua namanya leader. Nah, tanker ini ciri-cirinya itu kayak debt collector. Debt collector. Iya ya. Dia itu nggak memikirkan hubungan jangka panjang dengan orang yang negosiasi sama dia. Dan dia juga nggak berusaha untuk menemukan win-win solution. Nah, ada yang leader itu sebaliknya dari si tanker ini. Nah, untuk menjadi negosiator yang baik dalam sponsorship, itu pertama kita harus jadi leader dulu nih, tipikal leader. Jadi leader dulu ya. Ya, bukan leader secara harfiah leader ya, tapi secara personal itu punya leadership yang kuat di situ. Itu satu. Terus yang kedua, kalau negotiation itu kita punya hubungan interpersonal yang baik, cara komunikasi interpersonal yang baik. Suasana negosiasi terbaik itu adalah suasana yang nyaman, yang santai, nggak tegang. Yes. Nah, itu tugas dari negosiator itu bisa ngebuat suasana tersebut gitu.
Jatuhnya kayak ngobrol-ngobrol. Ya, ngobrol-ngobrol santai gitu. Kayak gini aja lah ya Ya Bang. kayak gini sebenarnya untuk membentuk suasana nego yang baik ya gitu ya. Iya. Terus negosiatornya juga harus paham tentang konsep acaranya dulu nih. Konsep acaranya seperti apa, dan dia harus paham tentang ada 2, unique selling point dan unique story point. Dari acara ini kan punya keunikannya tersendiri. Iya. Ya. Negosiator ini harus tahu nih gitu, keunikannya itu apa. Gitu ya. Nah, terus dia bisa membangun keunikan tersebut menjadi sebuah cerita. Dan itu jadi kita bikinnya storytelling lah di hadapan sponsor. Dan storytelling ini punya power yang kuat banget gitu buat nembus emosional dari si pihak sponsor atau bahkan dari siapapun lah, dari customer dan segala macam gitu. Berarti alih-alih langsung minta blog, ini gue mau nyari sponsor nih gitu. Jadi kita kasih teknik storytelling dulu supaya emosionalnya kena tuh. Gitu. Boleh juga tuh Ya. dipraktekin nanti ya. Praktekin coba. Kita praktekin ya nanti di MOV ya Di teman-teman MOV semua. kita praktekin nih, ilmu penting. Iya. Nah, terus kalau misalnya dari sisi tadi administratif, MOU dan proposal, di MOU ini kita yang pasti harus detail. Ya, kesepakatannya harus detail. Ya, pasti teman-teman semua udah tahu lah ya, MOU itu sepenting apa gitu ya. Iya. Ya. Terus yang kedua, masalah proposal. Nah, proposal ini kalau kami waktu itu tim itu bikin menggunakan pakai teknik AIDA. Ada yang tahu AIDA? Pernah Apa tuh? diajarin pas SMA, sumpah tapi lupa. AIDA tuh tension, interest, desire, dan action. Oh iya. Nah, itu kita bikin alurnya seperti itu. Waktu di awal buka proposal, itu kita ngebangun attention-nya dulu. Dengan apa? Dengan konsep. Dengan gestar. Gitu ya. Iya. Oke. Terus di bagian penulisannya, itu kita menggunakan teknik copywriting yang menyerang emosi juga. Jadi copywriting ini beneran penting. Gitu ya. Nah, terus dari konsep, terus masuk ke gestar. Nah, gestar pun penulisan gestar ini jangan asal-asalan. Tapi contohnya misalnya gini. Kemarin itu waktu kami mengundang Tulus, itu belum fix kita mengundang Tulus yang waktu proposal keluar gitu. Oh, jadi emang belum tektokan. Belum tektokan sama Tulusnya. Tapi di sana kita tulis nama Tulus paling atas. Karena secara psikologi manusia, kita baca itu dari atas ke bawah kan. Iya, betul. Kita tulis Tulus paling atas tuh namanya. Jadi walaupun itu masih bentuknya wishlist, at least di situ pihak sponsor tahu bahwa kita punya ambisi untuk ke sana gitu. Punya kredibilitas untuk ke sana gitu. Yang kayak gitu. Ya, oke. Itu terus dari proposal juga ya paketan sponsor. Terus juga dealingnya mau kayak gimana. Nah, itu juga penting tuh gitu. Oke. Jadi pinter-pinter lah ya. Yes. Sama emosionalnya lebih dituin lagi ya. Gini Bang, kan dari pihak lu ya Bang sama pihak sponsor lah, itu belum saling kenal tuh Bang. Kecuali orang dalam ya. Iya kan? Kecuali ada orang dalam udah pasti pakem. Setuju. Iya. Aduh. Bestie parah gue. Gimana terus gimana? Ya udah, gue setuju deh, ikut deh intinya dah. Nah, gimana sih Bang cara lu kayak bekerja sama lah sama pihak sponsor itulah? Oke, berarti ini lebih ke strategi, taktik. Strategi. Ya. Oke. Yang pertama, gue biasanya kita bikin dulu nih target sponsor kita tuh mau berapa. Iya. Contoh misalnya, target sponsor kita 50 juta. Ya, 50 juta secara nominal 50 juta. Terus kita tentuin dulu kita mau masuk berapa sponsor. Harus Contoh, dulu ya. misalnya 10 sponsor. Kayak 10 sponsor dapat 50 juta, artinya asumsinya per satu sponsor harus dapat 5 juta. Iya, 5. Kita harus bisa ngukur dulu itunya. Gitu ya. Nah, terus abis itu langsung kita kontakin tuh semua sponsor yang relevan dengan konsep acara kita. Gitu. Contoh, nggak mungkin dong acaranya misal pengajian. Tapi itunya minuman lembut. Ya kan? Nggak boleh kan? Iya, nggak boleh. Minuman lembut yang harus sedikit keras. Batu dong. Iya, batu. Batu, Bro. Batu ginjal. Oke. Jadinya kita harus sesuai dengan konsep kita nih. Gue ngomong apa sih? Harus sesuai dengan konsep kita gitu. Ya, yang kayak gitu. Acara kita. Nanti setelah kita sebarin proposal dan segala macam gitu ya. Nanti kan kita bisa ngeliat tuh respon dari si perusahaannya ini kayak gimana. Nah, udah ini yang kita kejar nih. Gitu. Dan yang ada salah satu cara lagi yang menurut gue bisa works, itu adalah cari perusahaan yang lagi keluarin produk baru. Gitu. Cari perusahaan yang keluarin produk baru sekalian gitu.
kalian ya. Jadi kayak supaya barang mereka masuk ke kita, Kayak expose lah. Kayak expose. dapat. Karena kan mereka lagi butuh penjualan, butuh Iya. sales, butuh database baru nih dari audiens. Nah itu bisa kita lakuin. Kita yang sediain nih ekosistemnya nih gitu. Lu tinggal bayar aja. Kayak gitu. Jadi biar ke expose lebih lah barang Mm, mereka ya. mm, Tips baru tuh untuk friends semua yang ada di rumah. gitu. Langsung Iya. catat dah. Nah bang, tadi kan abang nyinggung sedikit ya tentang paket sponsorship. Nah kebetulan juga kemarin MOV tuh ada acara inaugurasi juga. Tapi aku tuh nggak masuk ke dalam pembuatan si paket-paketnya ini. Nah itu tuh gimana sih bang cara bikin paketannya itu? Kayak gimana cara kita nentuin harga supaya sesuai sama acara kita, tapi mereka juga nggak boncos gitu. Jadi win-win solution. Oke, kalau paketan sponsor, kalau cara kami waktu itu kita bandingin nilai benefit yang kita kasih sama usaha suatu perusahaan untuk mendapatkan benefit yang sama. Ada gambaran nggak gimana maksudnya? Bandingkan nilai benefit yang kita kasih dengan usaha suatu perusahaan untuk mendapatkan benefit yang sama. Contoh misalnya gini, Contohnya? skala acara kita gede, kita bisa ngundang 20.000 sampai 30.000 orang dengan target yang spesifik, dengan behavior market, perilaku market yang spesifik, gitu ya. Nah kita bandingin nih, perusahaan untuk mendapatkan benefit tersebut harus bayar berapa sekiranya. Dan itu juga bisa di riset. Biasanya kita bisa ngobrol sama orang perusahaannya dan segala macam gitu ya. Dan itu mayoritas ya, walaupun setiap sektor perusahaan itu beda-beda, tapi ya mayoritas itu bisa kita jadiin patokan gitu. Nah dari situ kita bandingin tuh harganya. Kalau misalnya kita hasil riset kita tentang perusahaan untuk mendapatkan benefit yang sama itu 300 juta misalnya, untuk mengeluarkan itu, gitu kan? Ya udah kita taruh aja di bawah dari itu. Berarti kita buat ya 2,5 lah ya, supaya dia kayak cincai lah Ya, langsung. ya yang kayak gitu. Cuan lah ya. Yap. Terus juga tergantung dari skala acara kita mau kayak gimana. Skala orang yang datang atau? Ya skala orang yang datang. Gak mungkin 200-300 orang kita minta sponsor 50 juta. Ya kan? Iya sih. Ya itu sebenarnya bisa dihitung secara logika, bisa, secara perasaan juga bisa tuh, ya kan? Pinter-pinter Gitu. lah ya. Pinter-pinter aja. Berarti jatuhnya tuh kayak kita tuh ngenempatin diri kita kalau kita jadi sponsor juga. Yap, Jadi itu kayak dia. gitu ya. Kayak kalau gue mau jadi sponsor, gue bakal nerima gak ya ini? Ya, Jadi itu kita penting. bisa menempatkan harganya sesuai sama Yes. itu. Dan juga sebenarnya biasanya dealing itu tuh terjadi di luar dari paket sponsor biasanya. Jadi kan paket sponsor itu ada yang ya udah kita ngobrol nih, ini udah ada paket, tapi kita ngobrol di luar dari paket, Iya. gitu. Nah biasanya dealing itu terjadi di situ juga. Dealing kayak oke, deal kita kerjasama gitu. Tapi di luar dari paket. Di luar dari paket sponsor, gitu. Nah itu harus ada juga tuh di proposal keterangan tentang kesepakatan di luar dari paket, gitu. Jadi kalau misalnya mereka nggak cocok sama harga dari kita ya negosiasinya di situ, gitu. Gitu ya. Keren juga sih. Keren sih, gue jadi Minum bentar. Iya, silakan. Gue jadi serada ngerti gitu sih. Iya sih. Iya, saya kemarin kayak bingung juga. Ini mereka, gue kira tuh naro yang diproposnya itu asal gitu loh, kayak Iya, ternyata ada perhitungannya. Ada perhitungannya. Ya. Udah intinya nanti kan mau buat acara nih. Bisa lah ya kita diterapin pakai. Ya. ilmu yang ada di sini. Ilmu yang ada. Semoga ya, insyaallah. Gimana ya nanyanya? Apa nih? Kayak tadi kan kita harus kayak jarak emosionalnya, bla bla blanya, terus kayak ada kesepakatan di luar itu. Gimana sih bang? Lu abis buat GIF, GIF atau GIF bacanya? Bebas lah. GIF lah ya. GIF boleh, GIF boleh gitu. GIF ya. Abis acara GIF ada gak sih bang sponsor di GIF ini yang lu pakai lagi di acara berikutnya? Ada. Nah itu gimana cara lu maintain hubungan erat Kerjasama terus tuh bang. Oke, kalau maintain hubungan kerjasama itu sebenarnya kalau di event tuh ada dua hal. Yang pertama adalah track record acara kita bagus atau enggak, sama yang kedua adalah orang yang negosiasi sama dia waktu itu. Nah kalau misalnya dari track record itu bisa kita lakuin dengan cara benefit yang kita jajin ke mereka itu kita penuhin semuanya, bahkan kita lebihin benefitnya, gitu. Nah itu jadinya bikin sponsor pengen oke, gue taruh lagi deh tahun depan di sini, gitu. Karena pasti bakal cuan lagi. Yes, itu dia. Terus yang kedua itu lebih ke si orang yang negosiasi sama dia. Karena gini, banyak event yang sekarang baru belum ada track record 1 tahun 2 tahun ke belakang, tapi tiba-tiba dia bisa langsung bikin acara gede banget. Ada kan? Oh, karena si orang yang negosiasi sama dianya ini udah pernah. Itu. Bener banget ya intinya ya. Itu caranya. Dan biasanya kita ngejaga hubungannya kalau secara personal, itu kita bikin relasi di luar dari ranah profesional. As in.
Ya contoh misalnya ngajak main olahraga Golf. bareng kayak atau Golf apa lah ya. ya, golf Iya, lu main boleh lah. golf ya, Bang? Main golf kan Iya. kemarin gue stalk di IG lu. Pada nge-stuck gini ya? Dikit. Oh dikit ya, ya udah nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Oh, Terus berarti kayak gimana? di luar itunya, di luar kerja sama profesional, yang unprofesionalnya kita melibatkan mereka juga. Yes. Jadi Iya. mereka nggak merasa terperas gitu lah ya. Gitu. Oke. Jadi nggak datang kalau butuhnya doang lah gitu. Intinya ajak main lah ya. Ajak main aja, ajak Jadi main. teman, Jadi biar teman. jadi CS gitu kan. Gitu. Berarti harus nyerang emosionalnya juga ya dari awal tuh. Yes, itu poin. Jadi tadi kan udah kayak buat jalin kerjasama, hal lain. Lo punya faktor apa sih bang buat kayak menarik nih, kayak sponsor baru buat datang ke lo? Oke, yang paling menarik dari perusahaan itu kan adalah penjualan. Ya, Penjualan itu butuh yang namanya database atau audience. Nah ini yang kita sikat tuh, lo sih relevansi audience Dengan terhadap produk dari perusahaan tersebut, gitu. Jadi kita biasa ngejualnya, makanya kalau di proposal itu ada data audience kan, ya. yang kayak umurnya berapa sampai berapa, behavior marketnya kayak gimana. Nah ini yang kita coba apa ya, 90% kita serang ke sponsor tuh lewat ini gitu, kayak gitu. Dari relevansi sih target audiensnya gitu. Jadi itu yang buat menarik sponsor buat lo naruh di lo ya bang? Selain itu juga konsep sih sebenarnya, Konsepnya ya. Yap, konsep acaranya. konsep acaranya. Oh gue ada cerita dikit. So, boleh bang, apa tuh? Nunggu nih. Soalnya ternyata tuh nggak semua sponsor itu dia buka proposal langsung ngelihat si RAB-nya atau paketnya gitu. Iya. Tapi mereka juga ngebaca tentang sponsornya dulu. Apa konsepnya dulu? Konsep acaranya. Konsep acaranya. Berarti kayak latar belakang dan Yes. lain sebagainya halnya. Karena waktu itu gue diminta presentasi konsep. Disuruh Diminta presentasi konsep. Bukan presentasi tentang paketan sponsornya gitu ya. Tapi Iya. konsepnya dulu yang mereka mau. Kalau misal paketnya nggak masuk, paket lagi. Apa? konsep lah. Konsepnya nggak masuk, Iya. gue nggak mau kerja sama. Ada yang kayak gitu. Intinya harus masuk ya, kalau dari itu ada ya. Ya, berarti relevansi pasar sama tadi konsep ya, itu Iya. 2 poin itu. Jadi kalau nggak masuk sama itu sponsor yang nggak mau itu gimana bang? Ya kita kejar pakai kejar terus pakai ya? sponsor, pakai proposal yang tadi tuh kan di awal udah ada tips bikin proposal. Ya. Terus tentang cari sponsor kayak gimana yang tadi tentang apa namanya, kita bagi nih Bagi ya. ya, mau dapat berapa sponsor, nah itu kita lakuin juga tuh gitu. Kejar terus ya. Kejar intinya, terus. sampai Emang target capek, lah ya. emang capek, pasti Iya sih. capek. Oke. Mau nanya nih bang, kan kita udah deal-dealan nih. Dealan. Kayak oke, gue mau kerja sama lu ngasih dana ke gue. Terus tuh kayak hal-hal apa aja sih bang yang bisa mempengaruhi si deal-dealan ini di kemudian hari? Jadi kayak tindakan kita atau apa gitu yang kita lakukan supaya bisa maintain si deal-deal Hubungannya ini. Kerja sama terus lah Iya. intinya Yap. bang. Itu yang tadi gue bilang yang tentang track record, kita kasih benefit ke mereka, yang kita janjiin benefit ke mereka kita kasih, bahkan kita lebihin. Terus orangnya negosiasi sama dia nyaman atau enggak nih gitu. Biasanya ya sponsor itu bisa berjalan karena itu. Karena itu ya. Karena dia nyaman juga. Karena dia nyaman dan dapat benefit yang lebih gitu. Intinya lu kasih kenyamanan lah ya. Ya, jadi jatuhnya sama kayak hubungan kita sama pacar gitu kali ya? Agree. Agree. Bener sih. Bener agree. Emang Bener, iya? bener. Iya. Enggak, ini gue gimmick tapi beneran agree. Bener sih. Kenapa Oh, kayak bener. gitu bang? Soalnya ya pacar kan pusing ya. Kadang-kadang suka bikin pusing dan segala macem. Iya. Ya, tapi itu gimana cara kita bisa bikin nyaman buat cerita, ya kan? Kita bisa bikin nyaman buat nggak ngerasa feeling lonely, yang kayak gitu. Kan sponsorship juga sama, dia pengen dapat benefit juga gitu kan. Kalau misalnya di bisnis itu kan apa ya? Ada namanya nih, karena gua anak komunikasi, jadi gua bakal bahas Tapi secara jujur Sama. apa? Sama aku. Komunikasi. gua. Iya, Oke. komunikasi juga. Udah belajar yang namanya social exchange theory nggak? Ada nggak tuh Gi? Teori komunikasi ya? Yes, social exchange theory. Iya. Hubungan manusia itu kayak bisnis. Hmm. Gitu, harus ada benefit satu sama lain. Kalau misalnya nggak ada benefit satu sama lain ya udah, biasanya dia secara sendirinya bakal hilang. Hubungan juga sama kayak gitu, sponsor juga sama kayak gitu gitu. Gitu. Jadi gitu ya. Pantesan hubungannya langgeng lah ya. Amin. Doain sampai nikah ya. Amin. Emang udah Undang berapa kita tahun, lah Bang? Lu intinya. udah berapa Apa? tahun, Bang? Lu Udah berapa tahun? Ini 4 tahun. 4 tahun Gi. Berarti udah Nanti- dari SMA ya? SMA, iya. Iya. Dari 2020. Gitu. Nanti undang kita ya Bang ya. Boleh. Kayak IG gitu. Nanti jadi MC lagi aja kali ya. Jadi MC. Gimana? Belum
udah dapet tawaran gue jadi semangat. Ayo bang. Oke, ayo apanya nih? Gue nikah cepet-cepet gitu. Jadi kedua. Iya, Sabar. supaya kita bisa jadi MC kayak. Iya sih. Nanti mau lagu apa? Waktu kalian masuk. Ini lagu Ini bahas apa sih? Titanic. Bentar, ini kan bahasnya sponsor ya. kita balik ke sponsornya. Oh, oke. Iya, iya. Oke, balik deh. Lanjut Kay. Nah bang, kan dari lu ngejalanin event-event itu nggak selalu berjalan mulus lah bang. Gimana lu kayak menjalin hubungan baik dengan sponsor lu kan tadi udah, terus kayak gimana Kalau cara lu? contohnya kejadian gak sih Kay? Iya Maksudnya, kejadian di contohnya, event iya. lu lah, itu gimana cara lu buat mengatasinya bang? atau pernah kejadian bang? Tapi lagu Beautiful in White waktu kalian masuk oke ya? Gue Boleh. dari tadi mikir loh. Beautiful in White, itu kan buat Bright lo. Iya. Iya berarti. Kita terserah lagu apa aja yang DJ-nya mainin kita. Oke. mix. Gue Langsung. Iya. ke pertanyaan tadi. Gue kepikiran aja tadi. Oke, apa tadi? Tentang kalau misalnya ada masalah Iya ada masalah. Sama sponsorship. sama sponsorship. Iya. Kita udah punya MOU, terapin MOU-nya. Beres. Oh. Tapi pastiin acara kita punya legalitas. Dari kampus atau dari kita berdiri sendiri sebagai IO, kita harus punya legalitas dulu. Supaya kita kalau misalnya mau laporin ke hukum dan segala macem, ya kita juga punya legalitas di situ. Jadi punya kekuatan hukum yang sama. Gitu. Iya. Tapi kalau tadi yang pengalaman pribadi lu ada pernah bang sama sponsor bermasalah? Sejauh ini enggak sih. Nggak, Aman soalnya sih. abangnya asik gitu. Asik. Amin. Tapi berarti tips and triknya jatuhnya apa yang udah di MOU dilaksanain aja. Yes. Oke, kalau Yep. contohnya ada yang serada berabe, balik lagi ke MOU gimana. Dan kita harus punya legalitas supaya kalau contohnya emang dilaporin kita juga bisa Ya. meninikan diri kita sendiri. Langsung lah kasih MOU tuh. Oke. Berarti untuk mau friends semua kalau contohnya mau bikin MOU tuh harus jelas ya Kak Kay? Jelas. Iya. Harus jelas. Harus jelas terus padat dan emang dari kedua belah pihak tuh a win-win solution Yes, gitu. Biar itu- nggak jadi itu penting bumerang tuh. lah buat kita ya. Terus juga gua mau nanya lagi nih bang ke lu. Apa tuh? Kemarin kan acara lu gede banget tuh, kayak keren banget tuh. Amin. Di Graduate Fest. Kenapa Gimana? amin Keren mulu banget sih? lah. Kayak lu gak mau mengiyakan kalau acara lu Iya. keren, gue bingung banget. Ilmu padi kayak ilmu Soalnya- padi, ilmu padi. Soalnya banyak banget yang keren gitu. Lebih banyak yang lebih keren gitu loh. Tapi lu harus mengiyakan bang kalau dikasih Iya. affection. Oke, iya acara gua keren. Buset. Gimana? Nah, lu punya saran nggak bang? Atau ya masukan lah, cerita-cerita lah, saran buat Yo pemula bang, yang mau dapat sponsor buat eventnya lah. Boleh lah Oke. kasih bang, kita Iya. kasihan nih bang atau bang. Mungkin lebih ke ini kali ya. Pemula yang udah pernah nyoba Hah? ngasih saran ke pemula yang baru mau nyoba. Gitu lah ya. Oke ya. Oke, Oke. boleh. Boleh. Sebenarnya prinsipnya adalah there is no second first impression. Gak ada first impresi kedua. Iya, Jadi waktu kita mau jalanin ya udah bersikaplah seperti kita adalah seorang yang profesional. iya. Ya. Profesional secara pemahaman konsep, profesional secara pemahaman data, pemahaman gimana cara ngebangun suasana yang nyaman. Kita anggap aja diri kita profesional. Iya. Karena kalau kita mikir diri kita profesional, cara kita nyelesain masalah, cara kita bertindak, ya kan cara kita berpikir, Iya. itu pasti mengacu pada orang profesional. Dan yang paling penting adalah semua hal yang dilakukan oleh orang profesional outputnya pasti bagus. Iya sih. Gitu. Jadi harus profesional. Dan there's no first impression. Berarti Iya. first impression ini penting banget. Lakuin sesempurna mungkin. Harus bagus lah ya. Harus bagus. Agak pressure sih, cuma emang gitu. Gitu. Oke. Dan jadi dan ada lagi Itulah ya. sebenarnya. Terakhir. terakhir. Cari Oke, orang Bang, dalam ya. sebenarnya. Apa? Cari orang dalam itu penting banget tuh. Oh relasi juga. Relasi orang Kita dalam. bisik-bisik kayak kalau ini. Ya, ini bisik-bisik aja, cari orang dalam. Ada yang mau tahu caranya gimana? Gimana? Misalnya kita nggak punya orang dalam nih, gitu ya. Cari aja orang yang kenal sama suatu perusahaan. Walaupun kita nggak kenal, ya udah ajak aja. Lu mau kerja sama nggak? Oh, gitu ya. Oke, tolong masukin proposal ini ke perusahaan itu. Kalau misalnya kita dapat sponsor, gua kasih lu 10% deh. Jadi nyogok gitu ya? Tapi kan semua pihak di sini diuntungkan. Iya sih. Ya. Pihak perusahaan diuntungkan, pihak event diuntungkan, brokernya nih yang pembawa pesannya juga diuntungkan. Diuntungkan. Iya. Oke. Intinya gitu. Ini lebih dari win-win solution sih ya. Iya. Iya. Tiga pihak langsung tuh. Oke. Itu salah satu cara yang waktu temen gue waktu itu lakuin gitu. Pinter sih. Iya, bisa nih mau friends itu. Kalau yang ini benar harus diterapin sih. Iya. Iya. Itu Pinter-pinter penting lah. tuh. Gitu. Oke.
Pertanyaan kita udah selesai sih bang. Oke. Tapi jujur gue masih mau menahan lu di sini. Mau nyekap nih bang. Kita sekap Oke, boleh ya? gak apa-apa kok. Kok mau? Gak mau. Gak Kalau apa-apa. mau Ayo, disekap. gimana? Langsung aja. Langsung aja. Langsung aja. Kemana bang? Kan kita yang nyekap Oh, bukan iya. nanya abangnya. Enggak. Sebenarnya kita mau nyekap lu di sini karena sebenarnya kita masih mau main game. Oke. Main game. Gamenya gimana tuh? Jelasin Kay. Jadi gamenya ada this or that. Tahu kan bang cara Tahu, mainnya? tahu. Bakal dikasih tahu A atau B. Oke. Tinggal pilih. Sorry. Kejedut tadi udah dup gitu ya ininya ya. Dilus dulu bang, Oh, mana iya. tahu sakit. Sorry ya. Gitu. Oke, lanjut. Tanyain Kay. Gua ada gamenya ini bang. Dana besar tapi persyaratannya ketat. Atau dana dikit tapi persyaratannya gampang. Dana besar, persyaratannya susah. Lo malah milih yang susah sih bang? Yap. Karena cowok sukanya ngejar gitu ya. Ngejar. Ya, iya sih. Dan karena biasa kalau kita ngelakuin yang susah-susah, biasanya kita naik level Iya sih. gitu. Jadi dana besar Tapi persyaratannya susah, ya ketat. Artinya berjuang lah sampai dapet ya bang ya. Itu dia. Oke, pertanyaan kedua. Sponsor yang ngebatasin kebebasan artistik kita atau gak nerima sponsor sama sekali? Sponsor yang Ngebatasin artis. ngebatasin. Karena Kita butuh uang. kita usahakan Uang semuanya. itu. Kan. Kita Kita usahakan butuh uang. semuanya. Kita Uang tetap. diusahain lah biar dapat uang. Oke. Intinya cuan. Berarti gak apa-apa ya kalau contohnya artistiknya kayak serada ketahan dikit, yang penting duitnya lancar. Yang penting cuan. Yang penting cuan. Karena kan kalau event selama kita bisa narik pasar Mhm. dan punya uang, ya udah jalanin gitu kan. Dan pasarnya kan ditariknya biasa dari gestar. Iya. Gestar kan kita beli bukan pakai bukan pakai daun-daunan dekoran gitu kan, tapi pakai duit gitu. Duit. Dan jumlahnya banyak ya bang. Duitnya ya? mah banyak Iya sih. Oke. gitu. Pertanyaan selanjutnya. Banyak dana sedikit promosi atau banyak promosi tapi sedikit dana? Promosi Dananya- event kita gitu. Dananya buat apa nih? Buat promosi atau Dana yang masuk ke lu bang? Iya. sedikit promosi dana banyak tadi ada pilihannya? Ada. Ya, Ada. sedikit promosi dana banyak. Kenapa sih dana mulu yang dikejar? yang dikejar Kenapa tuh dari nggak- terus, Bang. Itu sih kayak persyaratan gampang kan, itu benefit buat kita ya, buat kita kayak nggak stres, terus kayak kebebasan artistik kayak kita bisa menerapkan semua konsep kita, terus kayak kenapa sih dana mulu? Kenapa harus Iya. dana mulu? Kan Karena- ada benefit yang lain loh bang. Kita bahasnya lagi sponsorship sekarang. Oh kalau nggak bahas sponsorship, Tetap dana sih sebenarnya. Tetap dana sih. kenapa sih bang? Ya soalnya ya gimana ya? Dana itu memang sepenting itu gitu loh. Buat suatu event gitu. Kalau misalnya nggak ada dana, yang mau jalanin eventnya pakai apa? Iya sih. Gitu kan. Itu kan sebab akibat aja gitu. Intinya dana sama cuan kalau abang. Oke. Entah apa? Dua pertanyaan terakhir sih bang, udah nggak usah mikirin sponsor lagi. Oke. Jawab cepat. Mie goreng atau mie kuah? Apa? Mie goreng atau mie kuah? Mie kuah gue. Kenapa? Kok mie kuah sih? Mie goreng enak bang. Iyalah. Mie kuah. Kok mie kuah? Soalnya bisa di gitu. Pakai apa? Ada ini ya, ada kuahnya maksudnya gitu kan. Ya lebih seru aja gitu. Enak banget. Oke. Dan anget ke perut biasanya. Emang kerasa apa sampai perut orang mah sampai tenggorokan Kerasa doang sih, tuh, Bang. kerasa. Iya sih. Oke. Walaupun panas-panas tetap mie kuah. Oh, mendingan gak mie itu. Kalau dingin-dingin. Ya, kalau dingin udah mie kuah aja. Oke, terakhir Kay. Terakhir nih bang, yang sering diperdebatkan sama orang banyak. Dan mungkin ini beda ya. Lu sama Iya. pacar lu bisa beda sih kalau Bisa menurut beda gue ini. sampai berantem Oh, ini malah. berhubungan nih. Iya, ini Oke. pasti berhubungan. Tim bubur diaduk atau tim bubur nggak diaduk? Tim bubur gua lempar ke tukangnya boleh nggak? Gua tim bubur apa ya? Tim bubur apa tuh? Gua diaduk sih kayaknya. Diaduk. Ih, Enggak, diaduk. ini Kay. Ini sampai ini bisa bikin kita bermasalah. Lu diaduk atau enggak? Nggak diaduk. Lu diaduk. Iyalah. Kalau Menyatu jadi diaduk satu, tuh kayak gila. aneh bentukannya. Yaudah gua mau ngobrol sama lu doang. Iya. Sini. Gimana? Lah, Bercanda kayak bercanda. Kasian, gak apa. Berarti emang enakan diaduk sih menurut gue ya gak sih Bang? Jadi semua rasanya bercampur jadi satu. Tinggal hap hap hap. Itu. Habis. Tapi Kalau nggak dia- diaduk tuh ribet. Ya kan harus kayak diaduk Iya. lagi pas mau nyendoknya Bang, lu tau gak sih makan? Kan makan tuh sama lauk sama nasi kan beda kan? Nah sama aja kayak bubur. Lu kalau diaduk kayak looknya Tapi aneh. kayak kalau contohnya lo beli nih sambal cumi pakai nasi makan diaduk kan enak aja. Iya. enggak, tetap nggak usah diaduk. Aneh ya Bang ya. Aneh. Jadi Bang karena Udah, aneh. karena lu tim bubur gak diaduk sama kayak gua.
Gue akan memberikan sebuah hadiah bang ke lu. Wah, apaan tuh? Bubur. Biar lu inget kita terus bang. Oh, Biar lu inget kita terus. Oke. Dan ini menjadi apa ya? Oh, gue mau nikah sama cewek gue. Oke, gue undang IG Ya, sama Keija. oke. Sama Boleh. Ida Keija gini. Bel. Oke, Silakan makasih diterima, Bang Bang. Sultan. Sorry. Makasih ya. Ya. Wah, thank you loh. Sama-sama. Thank you. Ini bisa gua pamerin di sini nggak? Boleh dong. Boleh. Boleh. Gaya dulu bang. 1, 2, 3 cekrek. Game off. Cekrek. Gua lupa. Udah ya? Oke. Tepuk tangan dong untuk Bang Sultan. Makasih semuanya. Makasih. Makasih ya Bang Sultan udah Makasih, datang makasih. ke acara kita. Iya. Sehat selalu. Habisnya mau ngopi nggak? Boleh. Boleh ya? Ini enggak nih serius. Serius. Oke lah. Boleh langsung rame Langsung. nih. Kita ramean Sekampung ya. langsung Oke. ngopi. Habisnya ada kegiatan apa? Enggak ada Nggak ada sih. sih. Nggak ada. Paling beres-beres ini doang. Abis itu kita chill. Oke. Ngopi sama abang. Ayo kita ngopi bareng. Mau ngopi bareng nggak? Kita ngopi bareng nggak? Ayo. Oh, duh pada semangat boleh dong. Ayo. Oke deh, untuk my friends semua terima kasih ya udah mau dengerin podcastnya mau sampai di menit yang sekarang. Betul. Jangan lupa untuk nonton episode sebelumnya Di di YouTube Musical of Vocation. dan juga di Spotify or Spotify for Podcaster dengan keyword Podcastnya MOV. Jangan lupa ditonton dan juga jangan lupa di-subscribe. Subscribe. Subscribe. Jangan lupa di like juga ya teman-teman dan di share ke semua orang untuk bisa dapetin benefit-benefit kayak gini. Bener. Nah, sebelum kita pamit undur diri, undur diri. Gimik terus juga ya. Undur diri. Kita mau jargon dulu bareng-bareng ya sama Ayo. Bang Setan juga. Ayo. Oke. Teman-teman gini tangannya terus kalau ntar dibilang Mov, jawabnya Asoy. Oke, Oke. langsung aja. 1, 2, 3. Mov. Asoy. Semuanya sama semuanya. 1, Semuanya. 2, 3. Mov. Asoy. Dadah, gue IG. Gua Keza pamit undur diri. Bye-bye.